kami dari kelompok 2 podcast Santa Maria. Ada patah, pernah berkata, tak kenal maka tak sayang. Jadi, kenalan nih, nama saya Tantri. Saya Tirsa. Saya Tessa. Saya Nesa. Saya Feve. Saya Farel. Dan saya Leo. Dan kali ini kita akan bahas tema besar kita yaitu perdamaian. Mau tunggu apa lagi? Yuk kita mulai! Oke teman-teman, untuk pembahasan kita yang pertama, mari kita mengenal letak ketimpangan sosial dulu. Ketimpangan sosial itu merupakan perbedaan kelas sosial akibat ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Contohnya itu kayak kemiskinan, pengangguran, dan juga kecemburuan sosial. Nah, sekarang karena kita sudah tahu ketimpangan sosial itu apa, kira-kira gimana sih kok bisa terjadi? Nah, jadi hal ini itu bisa terjadi di dalam karena rendahnya kualitas sumber daya manusia dan juga dari luar, seperti pembatasan akses seseorang dalam masyarakat. Sedihnya itu, sejak ada pengaruh globalisasi, kedamaian pun mulai terancam. Bisa dilihat dari naiknya jumlah tingkat kejahatan transnasional yang lumayan pesat sejak tahun 2016 dan 2017. Kalau gitu gimana dong masalah ini bisa diselesaikan? Jadi masalah ini itu bisa ditangani dengan pemerataan dan juga pemfokusan pada pembangunan layanan dasar masyarakat. Contohnya itu ada kayak kesehatan, pendidikan, dan juga yang lainnya. Yang tadi barusan ku sebutin itu sebenarnya merupakan upaya pemerintah yang sudah diterapkan. Dan tentunya itu bisa mempercepat pembangunan infrastruktur negara dan pasti menguntungkan kita nantinya. Paham kan? Dengan kenalnya kita ke ketimpangan sosial, sekarang lihat yuk ketimpangan sosial yang dulu pernah terjadi di masa lalu. Saat ini banyak sekali masalah-masalah yang berkaitan dengan perdamaian dunia ya. Iya, menjaga perdamaian di dunia memang sangat penting. Jangan sampai yang lalu terjadi lagi, seperti perang antar negara. Perang yang terjadi di Vietnam merupakan salah satu konflik perdamaian dunia. Konflik tersebut diawali dengan berdirinya Vietnam Selatan yang membuat Vietnam terpecah. Hal itu membuat Ho Chi Minh sangat marah karena ia menginginkan Vietnam menjadi negara yang merdeka dan utuh. Kemudian terjadilah Perang Indochina pertama pada tahun 1946 sampai 1954, yaitu antara Vietnam Utara yang didukung oleh Tiongkok dan Vietnam Selatan yang didukung oleh Prancis. Puncak permasalahannya adalah ketika terjadinya Perang Indochina kedua pada tahun 1957 sampai 1975. Ho Chi Minh kembali melakukan serangan kepada Vietnam Selatan dengan bantuan Uni Soviet. Dari peperangan tersebut, Amerika Serikat ikut turun tangan membantu Vietnam Selatan karena mereka masih berkepentingan pada wilayah tersebut. Akhirnya, kedua belah pihak pun berunding untuk melakukan gencatan senjata. Namun, secara tiba-tiba, Vietnam Utara menyerang Vietnam Selatan, sehingga Presiden Richard Nixon memerintahkan pasukannya untuk meranjau semua lalu lintas laut dan juga menghancurkan seluruh jalur komunikasi dan transportasi Vietnam Utara. Karena adanya serangan tersebut, akhirnya Vietnam Utara menyepakati gencatan senjatanya. Perjanjian itu disebut dengan Persetujuan Paris yang ditandatangani pada tanggal 27 Januari 1973. Runtuhnya Vietnam Selatan berawal dari Vietnam Utara yang kembali mengancam wilayah selatan di ibu kotanya Saigon. Presiden Vietnam berganti 2 kali. Pertama, Nguyen Van Thieu ke Tran Van Huong. Nguyen Van Thieu adalah presiden yang menandatangani Persetujuan Paris karena Amerika Serikat berjanji mengirim pesawat B-52 yang akan mengebom Vietnam Utara jika melakukan pelanggaran. Namun hal itu tidak dilakukan oleh Amerika Serikat. Lalu pada tanggal 28 April 1975, Tran Van Huong digantikan oleh Duong Van Minh sebagai presiden Vietnam Selatan. Namun Vietnam Selatan langsung diserang oleh pasukan gerilya Vietnam Utara, yaitu Viet Cong. Pada akhirnya, pasukan Vietnam Selatan kalah akibat hujan tembakan artileri yang dilakukan oleh Viet Cong. Akhirnya, pasukan Vietnam Utara mulai menduduki posisi penting di Saigon dan mengibarkan bendera mereka di Istana Kepresidenan Vietnam Selatan pada 30 April 1975 yang menandakan menyerahnya pemerintah Vietnam Selatan tanpa syarat kepada Viet Cong. Dan kejatuhan Saigon pun menandakan berakhirnya Perang Vietnam dengan kemenangan Vietnam Utara. Nah,
Dengan terjadinya kejadian tersebut, sekarang yuk kita kenali lebih. Bicara soal keadilan, akhir-akhir ini memang sedang bumi-buminya soal keadilan, bukan? Segala sesuatu disangkut pautkan dengan keadilan, seperti contohnya di Indonesia sendiri. Seorang pemuda yang mencuri durian diancam penjara hingga 5 tahun, tapi koruptor yang ngambil bermiliar-miliar uang, negara malah dipenjara cuma 1 tahun. Itu kelihatan tidak adil dan tidak masuk akal. Bagaimana bisa orang cuma mencuri durian yang harganya tidak seberapa bisa kena penjara 5 tahun? Sedangkan yang ngambil bermiliaran saja bisa kena cuma 1 tahun. Kenapa dan bagaimana bisa keadilan bisa semiring ini? Keadilan bukanlah hal yang sepele. Ini bisa mengancam kebenaran dan perdamaian dunia. Kalau di sebatas lingkungan rumah saja tidak akan bertambah besar. Tapi kalau mencakup seluruh dunia seperti politik apartheid, itu akan sangat memicu perang dan menghancurkan perdamaian. Bahkan itu sudah banyak dituliskan di Alkitab dan bahkan sudah ada di Pancasila, bahwa keadilan itu untuk semua orang. Tapi karena sifat egois dan tidak menghargai, itulah yang bisa menumbangkan keadilan dan perdamaian. Masih di topik keadilan nih teman-teman. Di Rerum Novarum ada dituliskan kalau hubungan antara kaum borjuis dan proletar itu menimbulkan kesenjangan antara keadilan, kejujuran, perdamaian, dan keutuhan ciptaan Tuhan. Karena apa yang dimiliki kaum borjuis seakan milik mereka sendiri, dan kaum borjuis sering menyangkal hak-hak orang lain tanpa disadari mereka menipu kaum proletar yang sudah bekerja dengan jerih payah mereka. Itulah kenapa di dunia ini sangat sulit mencari kedamaian, karena mereka kurang akan rasa toleransi. Nah, maka dari itu, kita sebagai umat manusia harus mengerti kalau Tuhan memberikan kita bumi ini kepada semuanya tanpa batasan tertentu. So, apalagi? Ayo kita tinggikan rasa toleransi dan saling menghargai satu sama lain tanpa batasan tertentu. Kalau dipikir-pikir, kira-kira apa ya kejadian upaya perdamaian yang pernah terjadi? Upaya perdamaian yang pernah terjadi? Ya banyak dong. Contohnya itu seperti kerjasama antara Cina dan Amerika Serikat untuk melancarkan dan menjaga arusnya jalan persenjataan demi berupaya untuk menjaga perdamaian, seperti yang disebutkan di berita tersebut. China will join a global pact to regulate arms sales that has been rejected by the United States, with Beijing saying Monday it is committed to efforts to enhance peace and stability in the world. The Communist Party leadership's top legislative body voted Saturday to adopt a decision on joining the UN Arms Trade Treaty that is designed to control the flow of weapons into conflict zones. It comes after US President Donald Trump announced plans last year to pull the United States out of the agreement, which entered into force in 2014. Chinese Foreign Ministry spokesman Xiao Lijian told reporters that joining the treaty was another important measure for China. He added that the country would make a continuous effort to maintain and enhance peace and stability in the world and region, and that China has always strictly controlled the export of military products. Dengan ini, kita tahu bahwa adanya upaya untuk menjaga perdamaian, tapi upaya perdamaian juga bisa dilakukan dengan promosi dalam bentuk apa saja. Studi kasus kuliner menyebutkan bahwa tahun 2019 bisa dibilang dari upaya penerapan diplomasi kuliner yang digagas oleh William. Benar, tapi sebelumnya William juga sudah menguji pada tahun 2019, ia berhasil memperkenalkan rendang di Amerika Serikat. Dari situ, ia yakin bahwa rendang bisa menjadi salah satu alat diplomasi lunak. Yang menjadikan makanan rendang terkenal pasti memiliki beberapa faktor. Salah satunya adanya mediasi. Metode mediasi sangat efektif karena lebih mudah untuk menjalin hubungan diplomasi publik. Baiklah teman-teman, ingat ya, kita sebagai makhluk sosial harus hidup damai, supaya perbedaan apa yang kita miliki sekarang bisa menjadi potensi untuk masa depan yang cerah. Terima kasih, Zeng.
Makasih kepada teman-teman yang sudah mampir untuk nonton podcast kelompok kami. Kami minta maaf jika ada kesalahan ucap atau singgungan apapun. Jika ada saran, silahkan ditinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa like and subscribe. Goodbye and have a nice day semuanya.